Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita, beginilah mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita akan lanjutkan insyaallah ke subjudul masalah kriteria pendidik yang teladan. Seperti apa sih kalau kita ini mau menjadi orang tua, ayah dan ibu yang sukses dalam mendidik anak, ataupun guru, ustaz, bagaimana caranya dia bisa berhasil dalam mendidik nantinya, baik itu lingkup mendidik anak ataupun mendidik umat, ya, kalau misalnya itu lebih luas lagi. Dia juga masuk dalam itu kriteria pemimpin secara umum, pemimpin negara, pemimpin lembaga, semua bisa masuk dalam kita bicara lingkup tentang masalah pendidikan anak. Ada penulis di sini, wahai para pendidik, bila kita ingin berhasil dalam mendidik anak, maka hendaknya kita mendidik diri kita sendiri dengan komitmen terhadap ajaran Islam yang berkaitan dengan pendidikan dan sunnah Nabi SAW. Karena beliau teladan terbaik dan utama bagi orang tua dan pendidik serta seluruh kaum muslimin. Allah berfirman tentang masalah itu dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Al-ayat. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan pada hari kiamat, atau nanti akan selamat pada hari kiamat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dari paragraf yang pertama ini berarti seseorang kalau mau sukses sebagai seorang muslim, jadi pemimpin negara, jadi pemimpin lembaga, jadi pemimpin rumah tangga, kalau suami, kalau dia mendidik bagi orang tua, ayah dan istri, atau suami dan istri, atau mungkin guru di lembaga-lembaga pendidikan kayak kita sekarang, baik formal atau non formal, semua ini teman-teman sekalian harus menjadikan yang paling pertama Rasulullah SAW sebagai kiai, guru, ustaz, rujukan utamanya. Dan tidak ada satupun dari ajaran yang kita butuhkan kecuali sudah disampaikan oleh Nabi Alaihissalam, terutama berhubungan dengan masalah agama Islam, pendidikan agama kita. Dalam bahasan kita saya akan menjelaskan secara ringkas tentang beberapa karakter pendidik teladan yang selalu berpegang teguh dan komitmen terhadap manhaj atau metode dan ajaran Islam dalam mendidik anak. Yang paling pertama, setiap pendidik itu harus memaaf dan tenang. Allah berfirman tentang masalah itu dalam surah Al-Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini tentu ciri ahli surga dan ciri mukmin yang ideal. Untuk lebih jelasnya, dibuka dulu handphonenya, dibuka program Al-Qurannya, kita baca ayat sebelumnya dan mungkin ayat setelahnya, ya, dari ayat yang baru tadi kita baca. Kita mulai dari Al-Imran 133 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian cepat sebelum mati, sebelum ajal datang, kepada ampunan dari Tuhan kalian. Mohon ampun dari dosa-dosa. Jangan tunda. Hari ini ya hari ini, saat ini ya saat ini. Dan kejarlah surga, segera menuju ke surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Imran 133 ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ahli surga atau yang mau surga
hanyalah orang-orang yang bertakwa. Baik, ciri-ciri orang bertakwa apa itu? Wahai Tuhan kami, Allah jelaskan di 134-nya. Tadi yang kita baca sebagian ayatnya ya, yaitu orang-orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang bertakwa tadi bisa masuk surga, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Ya, ada orang mau memberi pada saat dia lapang saja. Allah perintahkan di surga lapang atau sempit, tidak ada hari kecuali bersedekah. Itu simbol hidup seorang muslim. Abdullah bin Umar an-Numah bersedekah setiap hari walaupun hanya sedikit bawang. Uwais al-Qarni rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur, itu bersedekah walaupun dari makanan bekas yang ditemukan di tempat sisa makanan manusia, dibersihkan sama dia, dimanasi, kemudian dibagi dua sama orang miskin. Jadi tidak ada alasan, karena Nabi SAW mengatakan setiap harinya Allah turunkan dua malaikat dalam hadis Bukhari. Yang satu mengatakan, ya Allah lapangkanlah rezeki orang yang bersedekah, dan yang satu mengatakan sempitkan atau binasakan orang yang bakhil. Jadi ini sifat pertama ahli surga, sibuk bersedekah apapun sifatnya. Walaupun hanya makanan yang kita pegang, sedekah. Bahkan kata Nabi SAW, bersedekahlah kalian walaupun hanya secuil kurma. Kurma kalau tidak punya kecuali satu, kata Nabi SAW, cuil sedikit sedekah. Sampai kata Nabi SAW juga begitu kepada para wanita, wahai para muslimah, wahai para wanita, janganlah kalian menganggap remeh pemberian kepada tetangga kalian walaupun hanya tulang-tulang kambing, ya. Maka itu tetap dikasih walaupun itu kita anggap biasa, nggak ada dagingnya, tapi sedekah. Sifat yang kedua, itu sifat pertama di surga. Yang kedua adalah yang dari bahasan kita, wal qadhimin al-ghaidh, dan orang yang bisa menahan amarahnya. Perlu kita garis bawahi kata ulama hadis, ulama tafsir, ghaidh adalah emosi yang muncul karena dia benar dan dia mampu melampiaskan marah itu. Itu namanya ghaidh. Allah bilang wal qadhimin al-ghaidh, dan orang yang bisa menahan emosinya pada saat dia benar. Saya kasih contoh, pernah terjadi di kalangan zaman salaf dulu. Ada satu orang saleh, dia punya budak. Kebetulan dia saleh, budaknya juga orang saleh. Maka ada tamu dia datang, budaknya disuruh siapkan makanan. Masuklah budak ini ke dalam rumah, bawa satu wadah isinya kari yang panas, kari kambing yang panas. Kita tahu buah panas ini sangat panas, kalau kena tubuh luar biasa. Maka budaknya ini jalan mau menghidangkan di depan majikannya sama tamunya, tanpa disengaja kakinya kesentuh karpet, jatuh, semuanya tertumpah di badan majikannya. Tentu kita alami manusia bisa marah. Terlihat raut wajah yang marah dari majikannya, maka dia mengatakan, wahai Tuhanku, Allah telah berfirman. Kalau dia bacakan ayat ini, wal qadhimin al-ghaidha, dan orang-orang yang bisa menahan marahnya pada saat dia mampu melampiaskan. Dia benar, dia bisa marah, tapi Allah bilang pada saat itu kau harus kekang. Subhanallah, karena keimanan sudah tertanam dalam hati majikan, dia mengatakan, ya, saya akan tahan marah saya. Kemudian kata budaknya, belum selesai ayatnya Tuhan, masih bersambung, dikatakan wal 'afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Kata majikannya, saya sudah memaafkan kamu, artinya tidak ada hukuman. Kata budaknya, belum selesai itu ayatnya,
Allah bilang di penutupan ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang yang berbuat baik. Apa kata majikannya? Saya akan berbuat baik, kamu saya bebaskan sama Allah. Jadi teman-teman, kalau orang marah melampiaskannya dalam kondisi dia tidak benar, itu sudah jelas salah. Tapi kalau orang melampiaskan marah sementara dia benar, ini dia punya hak. Tapi justru Allah suruh kontrol pada saat itu. Orang subhanallah kalau emosional, teman-teman sekalian, idenya buyar, matanya melotot, kata-katanya jadi kasar, tangannya kakinya bisa melayang, nggak ada manfaat sama sekali. Orang kalau emosi, seluruh tubuhnya darahnya itu seperti bergejolak, susah tidur, susah duduk, susah berpikir, semuanya susah. Maka mengontrol emosi bagian dari syariat dan bagian daripada kesempurnaan pribadi seseorang. Maka orang kalau belajar bela diri, tingkat tertingginya itu malah disuruh kontrol emosi. Kalau orang yang baru belajar 2-3 jurus memang suka cari macam-macam di jalan, ganggu orang. Orang kalau sudah jadi master, dia berbeda, emosi sudah terkontrol. Itu kita bicara lingkup praktek lapangan, tapi agama kita sudah suruh itu. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW berbunyi, siapa yang menahan dirinya pada saat dia emosi dan dia mampu lampiaskan, Allah akan suruh, Allah akan pilihkan dia bidadari di padang mahsyar sesuai yang dia inginkan. Dan sekian banyak ya janji-janji Allah SWT berhubungan dengan masalah ini. Ayat ini potongan kedua dikatakan wal qadhiminal ghaidh, dan orang yang bisa melampiaskan emosi pada saat dia marah. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah dapatkan ada muridnya agak lambat dalam menangkap materi. Selalu orang ini dulu di belakang, karena dia tahu dirinya dia lambat dalam memahami. Imam Syafi'i tahu itu. Setelah selesai majelis datang sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, apa kau sudah paham tadi? Dia bilang belum Imam, dijelaskan. Apa kau sudah paham? Setengahnya, dijelaskan. Sampai dia menandainya, dia bilang sama Imam Syafi'i, sudahlah Imam, tidak apa-apa. Anggap saya sudah paham. Dia bilang tidak bisa. Sampai kau mengerti. Jadi orang subhanallah kalau bisa kontrol emosinya, maka akan sangat luar biasa manfaat yang dia dapatkan buat dirinya dan buat orang di sekitarnya. Gitu kan? Maka ini bagian daripada syariat kita, bagian daripada syariat kita. Pernah juga dalam sebuah kisah dikatakan Aisyah radhiyallahu entah kenapa marah dengan Nabi SAW. Maka pada saat Aisyah mulai mau marah sama Nabi SAW, kata Nabi SAW, wahai Ummu Abdillah, tenanglah. Dipanggil Ummu Abdillah, ini julukan ya. Karena Aisyah niat kalau punya anak nanti laki-laki dia menamakan Abdillah, walaupun Allah belum takdirkan punya anak gitu kan. Dipanggil Ummu Abdillah, wahai Ummu Abdillah, ketahuilah bernegosiasi dan berbicara baik jauh lebih baik daripada bertengkar. Begitu Nabi SAW katakan. Padahal Nabi suami, Nabi bisa marah-marah sama Aisyah. Nabi bisa saja bilang, saya Nabi, masa ngomong? Kan bisa saja. Tapi Nabi SAW tidak bawa jabatan itu. Tapi cuma mengatakan, wahai Ummu Abdillah, kita bernegosiasi dan bermusyawarah jauh lebih baik daripada bertengkar. Maka kalau kau tidak terima, saya akan datangkan penengah di antara kita. Jadi Nabi SAW sangat cerdas, berakal, dewasa, nabi, raja. Tapi dia bicara dengan istrinya sesuai dengan akal perempuannya. Dia nggak bawa otoriternya. Maka dia mengatakan, kalau kau mau, saya datangkan penengah di antara kita. Kata Aisyah, iya, mau penengah. Kata Nabi SAW, apa kau ridha Umar sebagai penengah? Kata Aisyah, tidak. Umar ini luar biasa. Umar suruh main punggal-punggal kepala aja. Kalau begitu Utsman, kata dia, Utsman faham apa tentang masalah kita ya Rasul? Kata Nabi SAW, kalau gitu Ali juga nggak bisa. Ali mirip-mirip dengan Umar, tegas. Kalau gitu Abu Bakar, oh iya, kalau ayah saya setuju. Maka Abu Bakar dipanggil, datanglah Abu Bakar. Dan duduklah Nabi seperti di pengadilan. Nabi di sebelah, Aisyah sebelah. Abu Bakar dengarin.
sebagai mertua, padahal ini hanya untuk mengajak bicara Aisyah dengan akalnya. Sebenarnya Nabi bisa langsung otoriter, selesai, harus dengar, selesai, enggak masuk berakal ini. Tapi kan tidak seperti itu. Ya. Itu sebagian suami begitu. Poligami perintah agama, kalau kamu harus berakal. Bukannya rangkul istrinya, rayu yang baik supaya mau, enggak. Akhirnya yang terjadi adalah Abu Bakar tanya, ada apa ya Rasulullah? Kaget Abu Bakar mau dipanggil jadi pendengar, ini Nabi. Dia nggak enak gitu kan. Nabi bilang terjadi sesuatu antara aku sama Ummu Abdillah ini. Kisahnya begini, gitu kan. Rupanya Aisyah masih terbawa dengan emosi, dia mengatakan, ya Rasulullah, ucapkan yang benar. Abu Bakar langsung berdiri, mau ditampar Aisyah. Bagaimana bisa kau katakan pada Rasulullah ucapan yang benar, ini maksudnya manusia paling jujur gitu. Maka tiba-tiba Aisyah sembunyi di belakang punggungnya Nabi. Lalu kata Nabi SAW, yang tadi dianggap Nabi sebagai lawannya nih, cara sembunyi di belakang Nabi. Karena lembutnya Nabi SAW gitu kan. Maka Nabi mengatakan, sudahlah wahai Abu Bakar, kalau kau tidak bisa jadi pendengar di antara manusia, kau juga terbawa emosi begini, langsung mau main tampar saja gitu kan, maka nggak usah jadi pendengar kami, biarkan kami selesaikan masalah kami di bawah atap rumah kami. Maka kata Abu Bakar, baik. Abu Bakar keluar. Setelah itu Aisyah pun masih ngambek lagi, pergi lagi ke sebelah. Kata Nabi SAW, kesini lah wahai Aisyah. Aisyah nggak mau. Kata Nabi SAW, subhanallah, ya, sesungguhnya tadinya kau jadikan punggungku sebagai tempat perlindungan, sekarang kau tidak mau lagi. Maka Aisyah pun minta maaf. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, maha suci Allah membolak-balikan keadaan, gitu kan. Akhirnya Abu Bakar datang. Abu Bakar bilang, berapa kali saya datang, ternyata Nabi SAW bagi suap-suapan sama Aisyah. Lalu aku berkata, kenapa aku tidak dipanggil makan sebagaimana aku dipanggil pada saat ada pertikaian? Maka kata Nabi SAW dengan Aisyah, selamat datang, silakan makan bersama kami, wahai orang yang terbaik dari umat ini. Tapi kita lihat teman-teman sekalian, bagaimana orang yang bisa mengontrol emosinya itu akan memecahkan permasalahan, tapi dengan sangat mudah. Dibandingkan orang yang emosional, salah. Tentu kita bukan tidak boleh emosi ya. Kalau kita marah pada hal-hal yang memang dibolehkan syarat-syarat boleh, seperti dikatakan oleh Aisyah juga, Nabi SAW kalau sesuai atau kalau yang berhubungan dengan hak beliau pribadi, beliau selalu tanazul. Maksudnya udahlah apa-apa. Tapi kalau terjadi pelanggaran agama, maka beliau marah. Nabi SAW marah sampai wajah beliau memerah. Para sahabat mengatakan kalau terjadi pelanggaran agama, maka Nabi SAW naik di atas mimbar dan beliau seperti sedang membakar semangat para pasukan perang, gitu kan. Jadi Nabi SAW marah kalau pelanggaran agama terjadi, wajar. Istri disuruh sholat, suruh ini nggak mau misalnya, harusnya dimarahin. Tapi marah juga pada koridor yang dibolehkan, gitu kan. Tapi kalau masalah teknis lapangannya tidak ada masalah. Ini mungkin saling toleransi masalah. Ini contoh aplikasi masalah al-qadhimin al-ghaib. Orang yang mengontrol emosi padahal dia mampu untuk melampiaskan. Itu juga masuk dalam contoh, pernah ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya punya banyak pegawai di kebun, dan di kebun kurma maksudnya, beliau punya kebun kurma. Sering buat kesalahan, kelalaian teknis, tapi masalah teknis ya, bukan pelanggaran agama, bukan mencuri, bukan menipu, itu pelanggaran agama lain. Kalau itu bisa dipecat. Tapi ini maksudnya pelanggaran teknis, misalnya telat, kurang timbangannya sedikit, lalai, mungkin dia tertidur, ya, teknis. Maka berapa kali kami maafkan ya Rasulullah. Maka Nabi SAW tunjukkan kepada beliau, ini gimana nunggu wahyu, ada berita nggak dari wahyu. Setelah itu Nabi SAW angkat kepalanya lalu berkata, maafkanlah para pegawaimu itu walaupun sampai 70 kali sehari. Masalah teknis sudah. Ada orang subhanallah membantunya telat saja bawa minuman, sudah luar biasa. Seperti terjadi kiamat, ribut satu rumah dan dikenang terus 1 bulan.
ibu-ibu harus bertakwa kepada Allah SWT. Masalah teknis, orang tidur mungkin dia capek, berikan kesempatan istirahat dan seterusnya. Ini contoh saya. Kemudian selanjutnya dikatakan wal'afina 'anil nas. Ya, ini dan orang yang suka memaafkan orang lain. Ini teman-teman bagian dari syariat. Memaafkan orang lain bagian dari syariat. Kan kesalahannya besar Ustaz. Ya, apa? Biar besar. Syariat memerintahkan orang yang terzalimi yang paling pertama memaafkan. Kok bisa besar? Ya, memaafkan. Begitu perintah syariat. Kalau kita memaafkan, kita dapat pahala. Dan Allah menyebutkan dalam surah An-Nur kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini pernah punya seorang sepupu namanya Muslih. Muslih ini orang itu di perang Badar, sahabat Nabi yang mulia, orang miskin. Abu Bakar biayai hidupnya. Tapi pernah satu kali Abdullah bin Abi Salul, kepala munafik, buat fitnah kalau Aisyah ini berzina sama Safwan. Gara-gara Nabi SAW pulang perang, ini kan dari peperangan, Aisyah ini naik di atas keranda, ditutup pakai kain, dipikul oleh 4 orang sahabat. Karena badan beliau kecil, waktu pasukan lagi istirahat, Aisyah mau dari kerandanya pergi hajat, buang hajat, buang yang kecil atau buang yang besar, jauh di padang pasir dari pasukan. Waktu beliau kembali, nggak ada, pasukan udah jalan. Atau dalam riwayat dikatakan waktu dia kembali, dia lupa ternyata kalungnya jatuh. Maka dia pun kembali. Waktu dia kembali yang kedua kali sudah nggak ada pasukan. Maka Aisyah bilang, aku pun duduk di atas batu, nunggu gitu. Nah pada saat lagi nunggu, rupanya ada satu sahabat Nabi namanya Safwan radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang dipercaya betul sama Nabi, amanah. Maka Nabi kasih dia khusus, dia Safwan ini tugasnya kalau pasukan jalan dia di bagian belakang. Nanti kalau sudah pasukan tidak kelihatan, dia baru jalan. Dia sisir untuk tempat ada pedang jatuh diambil, ada kendi diambil, tugasnya itu. Maka yang terjadi Safwan dia Aisyah. Sebelum turun ayat hijab, sebelum Aisyah pakai cadar, Safwan dulu sudah lama masuk Islam, tahu wajahnya Aisyah, dia tahu Aisyah dari jauh. Maka Safwan menurunkan pandangan sambil mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya kok bisa istri Nabi tertinggal? Ini berita besar. Maka kata Aisyah, Safwan pun mendekatkan untanya kepada aku. Lalu Safwan pergi jauh, saking kuatnya imannya dan tidak. Kan perempuan biasa naik unta tersingkap, enggak, dia kasih dekatkan unta lalu dia pergi jauh. Lama sampai Aisyah sudah naik tenang di atas unta, sudah rapi semua tertutup, baru Safwan kembali. Safwan tidak lihat sama sekali ke Aisyah, pegang kali di tengah unta jalan. Enggak ada nanya-nanya di jalanan, kenapa kau terlambat Aisyah, kenapa begini, sama sekali. Nanya-nanya, tidak seperti sebagian orang banyak nanya-nanya. Maka rupanya pasukan berhenti di satu titik sebelum masuk kota Madinah di siang bolong. Pas siang bolong, Nabi SAW pas berhenti tanya, mana Aisyah? Ya, biasa, istri dibawa dalam medan perang Safar untuk layani suami. Kenapa? Biasanya Aisyah begitu diturunkan keranda sudah keluar langsung layani Nabi SAW. Ini kok nggak ada? Mana Aisyah? Cari Aisyah, Ummul Mukminin, nggak jawab. Dibuka gordennya, nggak ada. Tersebar heboh berita, Aisyah hilang. Istri raja, istri Nabi hilang. Takut ditangkap musuh segala macam. Waktu mereka lagi nyari-nyari, di tengah siang bolong kayak kita sekarang begini, dari jauh, untanya Safwan lagi tarik tali genggaman sama Aisyah di atas. Tersebarlah gosip. Yang sebar gosip orang munafik, memang begitu. Yang paling suka sebarin gosip, nomor 1 sebarin gosip. Orang beriman tidak akan sebarin gosip sama sekali. Lalu dia mengatakan kalimat, dia tidak bilang zina, tapi dia bilang begini, mana bisa laki-laki dan perempuan jalan berbuat seperti itu tidak terjadi sesuatu. Dia kasih isyarat seperti zina. Rupanya sahabat-sahabat ada yang ikut terpengaruh. Mulailah rumor. Kan pepatah bahasa Arab mengatakan, kalau kau titip emas sama orang pastikan tidak akan bertambah.
Tapi kalau kau titip kata-kata pastikan bertanya. Kita cerita satu paragraf sama dia nanti sudah 2. Orang yang 10 paragraf juga, dia cuma satu kasus yang terjadi. Mulailah rumor ini tersebar. Aisyah berkata, saya tidak tahu apa-apa ini sebenarnya. Saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba saja jalan, saya datang, saya layani Nabi SAW. Tapi ini gosip sudah mulai ada rumor nih. Maka saya masuk ke Madinah, saya nggak ngerti apa-apa. Tapi memang sikap Nabi mulai berubah. Gak seperti biasa. Nabi SAW biasanya sangat penyayang, segala macam. Kok tidak gitu. Nabi cuma tanya, bagaimana kabar kalian? Nabi kalau marah begitu, bagaimana kabar kalian? Ada kebutuhan apa enggak? Kalau lagi tidak marah, bilang ya Aisyah, jadi bercanda sama Aisyah gitu. Aisyah merasakan hangatnya pergaulan Nabi SAW. Saya itu tidak. Maka Aisyah pun sebagai istri soleh punya adab. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya, kalau anda tidak punya hajat denganku, maka biarkan aku pulang ke rumah orang tua. Ini ibu harus belajar ya. Sikap suami berubah, jangan langsung ngambek marah. Kita sedang bicara ngobrol emosi. Maka Aisyah lihat sikap Nabi berubah. Tahu Nabi ini suaminya orang baik, dia nggak langsung bandel, cuma mengatakan ya Rasulullah, kalau anda tidak ada hajat denganku, katanya ada perubahan sikap nih, biar saya pulang ke rumah orang tua karena beliau sangat baik. Di atas sama beliau sangat baik-baik ke rumah. Aisyah bilang, saya hidup seperti biasa, makan minum sampai saya keluar satu waktu dari rumah. Zaman dulu tidak ada WC di rumah. Orang kalau mau buang hajat di padang pasir. Maka Aisyah pas mau keluar punya hajat, bawa kendi air. Lewat ibunya Muslih. Muslih ini sepupunya Abu Bakar tadi, ya, yang kita jadikan saksi bahasanya. Jadi pada saat jalan, Aisyah jalan, ibunya Muslih jalan. Ini rumor gosip Aisyah berzina di luar itu sudah luar satu Madinah kan? Kita bayangkan teman-teman kalau istri naudzubillah seorang ustaz atau istri seorang presiden atau tokoh masyarakat disuarakan rumor berzina, gimana ini? Kan berat, apalagi istri Nabi. Aisyah ngerti, rupanya ibunya Muslih yang salah satu penyebar gosip ini itu, tapi Muslih itu kan orang munafik ya. Yang munafik itu yang Abdullah bin Abi Salul yang pertama lemparin berita pada saat melihat Aisyah berdua di atas kuda sama Safwan. Maka lewat ibunya Muslih, jangan sama Aisyah. Rupanya ibunya Muslih ketakutan sekali karena dia tahu salah satu penyebar gosip ini adalah anaknya yang terpengaruh. Dan anaknya ini bernama Muslih. Muslih ini sepupunya Abu Bakar, orang miskin yang Abu Bakar biayai hidupnya gitu. Maka bayangkan teman-teman, kita kalau biayai orang hidupnya, setiap hari kebutuhannya kita penuhi, ternyata dia yang sebarin gosip anak kita berzina. Apa yang terjadi pada Abu Bakar nih? Ini kita pelajari masalah emosional tadi ya. Maka yang terjadi teman-teman sekalian pada saat itu, ibunya Muslih kesentuh batu kakinya, sempat jatuh. Dan karena takutnya sama Aisyah, dia mengatakan celakalah Muslih. Maka Aisyah mengatakan kepada ibunya Muslih, dibantu dengan mengatakan, kenapa anda menghina anak anda sendiri? Bukankah dia ahli Badar? Saya ikut perang Badar. Orang ikut perang Badar itu kedudukannya mulai dalam Islam, bahkan diampuni dosanya segala macam gitu kan. Ada kedudukan sendiri mereka. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, ibunya Muslih bilang, kau tidak tahu apa yang terjadi? Dia tidak. Mulailah ibunya Muslih ceritain. Tahu gak Aisyah, sebenarnya waktu kau itu hilang di pasukan perang, lalu kamu datang ke siang bolong, mulailah Abdullah bin Abi Salul ini kepala munafik menyebarin gosip seakan-akan kau ada gelap sama Safwan. Diceritakanlah semua. Ini rumor terjadi, kata Aisyah, tiba-tiba rasa ingin buang airku hilang. Kemudian aku masuk dalam ruang, barulah aku faham kenapa sikap Nabi SAW berubah. Tapi di sini teman-teman, sikap Nabi luar biasa. Dalam kondisi seperti itu tidak tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan. Padahal ini sudah gosip satu Madinah dan banyak sahabat yang kena gosip itu.
Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Aisyah pun datang ke rumah mengatakan saya cuma bisa nangis, tidak bisa berpikir lagi. Nabi SAW coba memperbaiki keadaan. Jadi waktu itu wahyu terputus sekian puluh hari. Gak ada wahyu, sebulan penuh gak ada wahyu. 30 hari gak ada wahyu. Biasanya ada kejadian langsung turun wahyu. Ini sebulan gak ada wahyu. Biasanya seperti kejadian langsung turun wahyu. Ini luar biasa, sebulan itu bukan waktu yang pendek untuk wahyu ya. Makanya justru ikhtiar kumpul di masjid. Ini sahabat sudah pada saling dulu, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, kenapa ya ada orang yang menyakiti aku di keluarga? Nabi juga pasti pakai bahasa adat. Padahal Nabi ini bisa marah dan Nabi tahu siapa pelakunya. Nabi cuma bilang kenapa ya ada orang menyakiti aku di keluarga aku, padahal aku tidak tahu kecuali kebaikan. Maksudnya orangnya Aisyah ini gak pernah bergaul sama laki-laki. Bertuduh sih gimana modelnya nih. Tapi kan Nabi bilang, kenapa ada yang menyakiti aku di keluargaku dengan menuduh menyakiti aku di keluargaku dan menyakiti aku juga di sahabatku. Maksudnya Safwan, tapi tidak sebut namanya. Yang aku tidak tahu kecuali kebaikan dan tidak pernah masuk ke rumahku kecuali bersama. Belum pernah Safwan masuk ke rumah nyolong sendiri, gak pernah. Pasti sama aku. Dan tidak pernah interaksi sama istri-istri Nabi kecuali memang diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka mulailah ada satu orang, rupanya si Abdullah bin Abi Salul ini, orang munafik ini, dia dari suku Khazraj. Di Madinah ada dua suku, ada Khazraj, ada Aus. Suku Khazraj ini berasal dari situ si kepala munafik tadi, Abdullah bin Abi Salul. Maka ada orang dari suku Aus berdiri lalu mengatakannya, Rasulullah, kami tahu siapa yang Anda maksudkan. Kalau Anda perintahkan kami akan tepas lehernya. Tahu yang menyebar gosip, tahu siapa yang pertama. Maksudnya si Abdullah bin Abi Salul si munafik itu. Ternyata salah satu kepala suku Khazraj tidak terima. Berdiri lagi, ini semua orang-orang mulia ini. Ya, maka dia berdiri mengatakan, demi Allah kau ucapkan itu karena kau tahu orang ini dari suku kami. Kalau dari suku kau tidak akan bicara itu. Maka yang dari suku Aus marah, mengatakan kau munafik sama dengan dia. Yang satu marah, ini sudah mau berantem di masjid gara-gara itu. Maka Nabi SAW tidak ada manfaatnya. Sudah selesai, tutup majelisnya. Nabi tutup, Nabi keluar dari masjid. Nabi ambil kesimpulan. Pada saat itu bermukawalah dengan beberapa sahabat. Dipanggil Ali bin Abi Thalib, dipanggil Zubair bin Awam, semua Nabi. Bagaimana pendapat kalian? Kata mereka, yang paling tahu tentang Aisyah membantunya dan membantu selalu sama-sama. Pasti tahu di beritanya ini. Panggil pembantunya Aisyah. Sampai Ali sempat marah. Jujur kau ya, kalau enggak saya akan hukum kamu. Nabi akan tanya, bagaimana pendapat kau tentang Aisyah? Kata Nabi SAW. Dia bilang, saya tidak pernah tahu kecuali kebaikan. Maka Ali marah, jujurlah. Dia bilang, benar, tidak ada pelanggaran. Saya tidak pernah ada pelanggaran, tidak ada pembantunya. Dia kebetulan lebih tua. Kecuali ada satu hal yang pernah dia lakukan, menurut saya itu salah. Tapi itu bukan kesalahan besar. Kata Nabi SAW, apa itu? Pernah saya buat adonan roti untuk Aisyah makan, sama saya makan di rumah. Kan Nabi mau diganti, giliran Aisyah nanti berapa hari sekali baru ketemu. Dan selalu temannya pembantunya ini. Jadi adonan roti saya bilang sama Aisyah, oh ya Aisyah, jagalah dulu ini, saya akan buatkan roti berdua. Tetapi saya akan ada hajat, mau buang hajat, mau pergi. Bilang saya balik. Maka pada saat itu waktu saya kembali ternyata Aisyah tertidur dan adonan itu dimakan oleh kambing. Hanya itu saja, nggak ada kesalahan lain. Maka akhirnya Nabi SAW bilang, kalau gitu saya harus langsung datang ke Aisyah, tanya langsung. Nabi datang ke rumah Abu Bakar, bicara baik-baik Aisyah. Setelah salaman sama Abu Bakar, mertuanya sama istrinya Abu Bakar, lalu mampir ketemu Aisyah, lalu mengatakan, wahai Aisyah, dengan satu Nabi bahasakan padahal istrinya digosipin zina. Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, andai saja betul kau melakukannya, maka bertobat. Jadi suami yang sangat bijak. Kalau kau betul melakukan, bertobat. Kalau kau tidak melakukannya, yakinlah Allah akan turunkan wahyu membelamu. Kata Aisyah, tadinya saya lemas nih.
Tapi begitu saya dengar Nabi bilang kalau kau melakukan taubatlah, maka saya jadi kuat. Saya mengatakan ya Rasulullah, apakah Anda juga termakan gosip itu? Nabi SAW diam, karena kan tidak ada berita, nggak tahu benar Rasulullah. Makanya Nabi tanya, gitu kan? Nabi nggak emosi, nggak apa sama sekali, Nabi cuma diam. Langsung Aisyah balik ke ayahnya Abu Bakar, wahai ayah, jawab Rasulullah SAW. Artinya seakan-akan Nabi juga mulai menanyakan masalah itu. Jawablah sebagai ayah. Abu Bakar, saya tidak tahu mau jawab saya apa. Saya bisa jawab juga karena saya tidak punya jawaban. Mau Nabi yang bisa jawab lagi saya gitu. Dia balik ke ibunya. Sekarang suami sama ayahnya nggak bisa bela. Menurut dia, tanya ke ibunya, wahai ibu, jawablah Rasulullah SAW. Maka ibunya mengatakan saya tidak bisa jawab apa-apa. Kalau ayahmu saya juga punya jawaban, saya juga ada jawaban gitu. Maka Aisyah mengatakan pada saat itu aku merasa tidak ada orang yang bersamaku. Ucapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku mengucapkan oleh Nabi Allah Yakub, Nabi Yakub pada saat anaknya Yusuf hilang, dia mengatakan innama asyku bathi wa husni ilallah. Aku mengeluhkan kesedihanku ini kepada Allah. Ya. Maka setelah itu kata Aisyah, Nabi SAW pun ke pinggir ruangan rumah kami, dan biasanya kalau begitu wahyu sedang turun. Abu Bakar pun menutup Nabi SAW dengan selimut. Lalu kemudian setelah itu Nabi SAW tersenyum lalu mengatakan, wahai Aisyah, terima berita gembira kalau Allah telah menurunkan pembebasanmu dari langit. Dan subhanallah, ini karena kesabaran Aisyah dalam menghadapi musibah tersebut, ketabahannya dari gosip itu yang tersebar, dan dia tidak tergopoh-gopoh dan mengambil kesimpulan aja ini berantem, tidak. Di rumah saja dia tenang dan dia menjaga hubungan sama Allah, maka Allah menjaga. Turunkan firman Allah SWT surah An-Nur membebaskan Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu, dan ayat ini selalu kalau dibaca sampai menjelang hari kiamat akan selalu orang mengenang kisah Aisyah, termasuk yang kita baca pada sini radhiyallahu anha. Yang jelas pada saat itu terbebaskan, gitu kan? Kemudian turun juga ayat Al-Quran masih sama dalam surah An-Nur yang menekankan tentang masalah orang yang menuduh Aisyah itu harus dicambuk 80 derajat karena sembari gosip palsu musnah. Hendaklah 3 orang, Muslim bin Abi Muslim, sepupunya Abu Bakar tadi, kemudian kena juga Hamnah binti Jahash. Ini iparnya Nabi, ipar Nabi sendiri, karena Hamnah ini adalah saudarinya Zainab binti Jahash, istri Nabi. Kemudian yang ketiga Hasan bin Thabit, ini penyairnya Nabi. Tiga-tiganya dicambuk 80 derajat. Maka Abu Bakar waktu itu marah. Abu Bakar marah kepada Muslim, kok bisa kamu ini dikasih bantuan malah gosipin ponakanmu sendiri, gimana ceritanya? Demi Allah mulai sekarang tidak ada bantuan lagi. Kata Abu Bakar, apa yang terjadi teman-teman? Allah turunkan firman dalam surah An-Nur, ya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian mau Allah mengampuni kalian dengan memaafkan orang lain? Maka Abu Bakar mengatakan, ya, aku ini Tuhan memaafkanmu. Maka Abu Bakar pun membayar kafarahnya, sumpahnya, dan dia kembali membantu Muslim yang tadinya sebagai gosip anaknya. Karena Muslim sudah taubat dan dihukum, maka dia kembalikan bantuan. Coba anda bayangkan bagaimana orang beriman maknanya. Jadi memang Allah SWT menekankan masalah memaafkan orang lain. Imam Ahmad rahimahullah, itu tadi benar azannya. Udah masuk waktu? Belum kan? Masanya sebelum jam 12 sudah azan. Jadi kalau maghrib sudah buka puasa. Imam Ahmad rahimahullah pernah lagi sholat malam bersama temannya, temannya datang ke rumahnya hilang. Semua malam sujud Imam Ahmad nangis dalam sujudnya. Enggak seperti biasanya, tapi ini nangisnya gelisah-gelisah. Lalu temannya tanya, waktu menjelang sholat subuh selesai sholat, kenapa wahai Abu Abdillah, maksudnya ayahnya, kenapa nangis seperti itu? Dia bilang, saya teringat atasnya. Salah satu khalifah yang hidup pada zaman itu, dia coba, Imam Ahmad pernah mempertahankan pendapat kalau Al-Quran bukan makhluk.
Sementara Khalifah bilang Quran makhluk. Muhammad kata itu yang benar. Quran bukan makhluk, karena Quran adalah perkataan Allah. Kalau kita bilang perkataan Allah makhluk, berarti ada bagian dari Allah makhluk, kan gitu. Maka Quran adalah kalam Allah, tidak bisa kita katakan makhluk. Tapi karena Imam Ahmad berpegang pada itu, Khalifah sempat mencambuk sampai berdarah-darah belakangnya. Itu menyakitkan sekali. Maka kata Imam Ahmad, saya sholat malam semalam itu teringat kejahatannya Mu'tasim, kenapa pukul saya? Dan hati ini berat rasanya. Tapi bersamaan dengan saya baca firman Allah, wal afina 'anil nas. Dan orang suka memaafkan orang lain. Maka bergejolak dalam jiwa saya antara memaafkan dia dengan saya malah mendoakan keburukan. Maka saya coba melawan diri saya untuk supaya saya doakan kebaikan. Bahkan saya memohon agar Allah memaafkan Mu'tasim. Maka itu yang membuat saya menangis. Kalau dia mengatakan, apa enaknya kalau seorang muslim itu dia menjadi penyebab saudaranya dibakar di api neraka. Padahal sebenarnya Allah menjanjikan orang yang memaafkan akan dimaafkan. Baik, ini tentang masalah potongan akhir ayat tadi 134 wal afina anin, apa potongan ketiga dari ayat wal afina anin nas, dan Allah menyukai orang yang memaafkan orang lain. Jadi kalau orang buat salah sama kita maafin dulu. Tapi kan dosa menyakitkan, benar menyakitkan. Tapi Allah bersihkan dosa kita. Ada juga pendapat ulama mengatakan kalau kita memaafkan kita dapat pahala. Dia yang melakukan kezaliman itu kalau dia belum minta maaf, maka dia belum bisa selamat dari hukuman. Allah akan hukum dia. Karena tugas dia untuk selamat dia harus minta maaf. Tugas kita adalah memaafkan. Bisa dikatakan. Berarti kita kalau maafin orang lain tidak usah khawatir, dia tetap akan dihukum selama dia tidak minta maaf. Dalam pendapat yang kedua. Selanjutnya kita masuk dulu ke ayat ini ya. Kemudian Allah katakan potongan keempat dalam ayat ciri ahli surga, Allah yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Semua jenis kebaikan yang Allah perintahkan Allah suka itu. Baik, kita lanjutkan ayat 135-nya. Ini ayat masih bersambung, berarti sifat yang kelima dari ahli surga. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri ahli surga yang kelima, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau buat dosa atau menganiaya diri mereka sendiri, ya, maksudnya berbuat kemaksiatan, kezaliman atas dirinya, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahuinya. Artinya orang-orang beriman itu kalau mau terjun dalam dosa terus diingat bahwa dosa yang Allah astagfirullah dan kembali lagi, ya. Maka itu salah satu ciri ahli surga. Karena manusia bisa tergoda untuk melakukan dosa. Jadi kan Nabi Yusuf alaihissalam pada saat diajak oleh istri raja di Mesir untuk berzina, Allah mengatakan walaqad hamma bihi wa hamma biha laula arahu an rabbi. Yusuf sudah cenderung sama perbuatan cenderung sama Yusuf. Kalau bukan karena dia lihat petunjuk Tuhannya. Jadi artinya ada rasa takut dalam hati yang diikuti oleh orang beriman supaya tidak melakukan dosa, gitu kan? Maka itu salah satu ciri orang beriman, salah satu ciri orang beriman yang harus ditanamkan dalam jiwa kita. Ada seorang anak muda dikisahkan di Irak, sangat tampan, saking tampannya menjadi rebutan para wanita, baik wanita yang beriman berharap jadi istrinya atau wanita-wanita yang fasik, yang buruk berharap untuk berzina sama dia. Sampai ada tiba satu keadaan di mana ada satu istri pejabat pada saat itu orang kaya raya, dan zaman dulu tidak ada kasus tentunya ya, karena ini hanya orang keadaannya masih kayak konvensional dulu, walaupun keadaan misalnya bagus segala macam. Maka dia bilang sama teman-temannya, saya bisa aja laki-laki itu berzina, karena laki-laki itu tinggal dekat rumahnya. Rumahnya laki-laki yang tampan ini, yang soleh ini, rumahnya dia, rumahnya si perempuan yang akan berbuat buruk ini, si pejabat ini, kemudian masjid. Jadi laki-laki selalu kalau muslim pasti lewat rumahnya perempuan ini.
Rupanya dia bilang sama teman-temannya, saya bisa ada laki-laki itu bersih. Teman-temannya, kalau kok bisa luar biasa, nggak ada, jangankan bersihnya. Orang tawarin ini menikah sama dia nggak mau, gitu loh. Kata dia, baiklah, kalau saya berhasil bagaimana? Boleh, apa saja yang minta saya kasih. Mereka bilang, kami kasih. Maka ini nggak ada masalah poin ini ya, karena kita yang penting pemahamannya. Saya tidak akan tergesa-gesa menyelesaikan poin demi poin, tapi kita ambil pemahamannya. Maka dia bilang, baiklah saya akan lakukan. Kalau dia bilang sama dayang-dayangnya dia, membantu-bantu di rumah, kalian tahu gak si Fulan? Mereka tahu semua laki-laki terkenal sangat tampan. Maka mereka bilang, iya tahu. Apa kalian mau berzina sama dia? Nah ini fasika semua nih, wanita jauh dari agama semua. Kata pembantu-bantunya, ya tentu saja mau. Kata si majikannya, dukung saya. Kalau kalian dukung saya akan kasih kesempatan kalian berzina. Baik, apa itu diaturlah strategi syaitannya. Maka si majikan ini bilang, nanti kalau dia pergi ke masjid, kalian semua keluar ke depan pintu, kemudian teriak-teriak sambil nangis-nangis, bilang majikan kami sedang sakit parah di depan, di dalam rumah, butuh bantuan. Setelah dia masuk, tutupin pintu. Kata mereka, baiklah, diaturlah strategi tersebut. Laki-laki ini pas mau ke masjid, subhanallah, dibuka pintu, datanglah malu-malu 3 orang ini nangis-nangis. Oh, majikan kami lagi sakit, Pak. Orang spontan kan, lihat orang nangis, spontan mau bantu. Masuklah lagi-lagi, tadi mau bantu apa? Dia mau dibawa ke apa? Jadi masuk tutup pintu, lalu tiba-tiba si majikan ini keluar dengan penampilannya yang sangat menggoda, dengan terbuka, dengan wangi segala macam, dengan kecantikannya, rambutnya menggoda. Lalu dia mengatakan, ketahuilah, kami hanya mau berzina dengan kamu. Ya. Bukan cuma saya, sama pembantu-pembantunya semua. Dan kami tidak akan membuka rahasia itu. Dan kalau kau nolak, maka kami akan teriak. Kalau kau masuk rumah kami akan memerkosa kami. Dia terjebak dalam rumah. Walaupun dia keluar terus diteriakin mau memerkosa, orang bisa percaya nanti dan rusak namanya. Dia nggak ada pilihan. Dia berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, Engkau mengetahui aku tidak pernah melakukan perzinahan ini. Maka jangan lakukan, janganlah buat ini terjadi kecuali pada pasanganmu yang halal. Tak boleh ada meletakkan kemaluan di kemaluan ini. Maka subhanallah Allah kabulkan doanya anak muda. Apa yang terjadi? Allah buat dia mules. Dia mules, kemudian dia bilang, saya buang air. Kata si tuan rumah, ada di sana tempat buang air. Tetap setelah keluar kau akan zina sama kamu. Dia pergi ke sana, dia masuk buang air. Dia cuma mules saja. Sementara dia buang air muncul dirinya. Oh ini kan perempuan tergoda-goda sama dia karena tampannya, karena bersihnya, ini wangi, bersih, tampan, jadi idola. Maka setelah buang air, ini kisahnya begitu. Tiba-tiba muncul ini, dia ambil kotorannya sendiri, digosok di bajunya. Dia nggak pada tapi dia lakukan pada saat itu. Lalu dia keluar, kau penuh dengan kotoran. Kata orang yang punya rumah ini, kau jorok sekali. Dia bilang, inilah saya. Sekarang saya begitu. Maka akhirnya orang itu mengatakan, keluar dari rumahku, saya tidak pernah lihat laki-laki sekotor kamu. Maka pada saat keluar dia sudah syukur kepada Allah dan tidak jadi berzina. Tapi begitu orang beriman menyelamatkan dirinya, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diselamatkan. Selanjutnya, lanjutan ayatnya ya. Jadi itu tadi kalau orang berbuat dosa maka dia segera memohon ampun kepada Allah. Kemudian Allah katakan satu tiga-nya, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Orang-orang yang lakukan tadi perbuatan 5 itu, yang mereka menahan emosi pada saat dan mereka suka berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Mereka menahan emosi pada saat mereka dilampiaskan, mereka suka memaafkan orang lain, mereka suka berbuat sejenis kebaikan, dan mereka kalau berbuat dosa mereka segera bertaubat dan tidak mengulanginya. Allah bilang mereka itulah balasannya ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Ini yang dimaksudkan dengan dalil pertama yang diangkat oleh penulis ya.
Saya akan bacakan dulu beberapa poin insya Allah kita tutup. Nanti yang poin kedua kita akan bahas nanti, tapi setelah Lebaran nih. Nah ini pertemuan kita yang terakhir sebelum Lebaran. Minggu depan sudah 10 terakhir. Saya juga beli umroh, maka saya tidak bisa mengisi lagi. Saya bacakan dulu setelah Al-Imran 134 dan tadi kita sudah baca 133 sampai 136 tadi ya. Allah juga berfirman di dalam surah Al-A'raf 199, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Peganglah sikap memaafkan itu dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, yang baik-baik, dan serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Saksi bahasa kita, Allah menyuruh kita berpegang teguh pada sikap memaafkan. Saya minta maaf ya, iya sudah, maaf. Tujuannya supaya kita dimaafkan oleh Allah. Itu yang paling pertama. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Hijr ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, perintah kepada Nabi Muhammad SAW, fasfahis safhal jamil, maka maafkanlah mereka dengan pemaafan yang baik. Jadi Nabi SAW itu luar biasa, hatinya luar biasa, emas gitu. Jadi apapun yang orang berbuat jahat, orang datang minta maaf langsung dimaafkan Nabi SAW. Bahkan seringkali mereka belum minta maaf, sudah maaf. Nah ini sebuah karunia yang luar biasa yang Allah berikan. Karena tidak semua orang bisa begitu ya. Kalau Allah berikan kita ini sebuah karunia yang besar. Dari hadis atau dalam dirincikan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda kepada Ash'aj ya, Abdul Qais, Inna fika khaslatin yuhibbuhum Allah, al-hilm wal-anat. Sesungguhnya pada dirimu itu terdapat dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu pemaaf ya, dan juga tenang, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ya, jadi Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis lain, al-ajar itu minas syaitan, wal-anatu minar rahman. Itu bagian dari syaitan, dan tenang itu dalam mengambil keputusan, mengambil poin-poin, melihat keputusan yang tepat. Itu adalah bagian atau petunjuk dari Ar-Rahman atau Allah Zat yang Maha Penyayang. Kata beliau sebagai penutup di sini, pemaaf dan tenang merupakan sifat paling mulia yang harus dimiliki oleh setiap pendidik teladan, karena sifat ini merupakan kebaikan di atas kebaikan. Maksudnya, pada sudah orang baik makin memuliakan dia. Dan kedua sifat ini sangat dicintai Ar-Rahman atau Allah. Sebab itu seorang pendidik harus menjadi pemaaf dan murah hati terhadap apapun yang dilakukan oleh seorang anak. Jadilah seorang pemaaf yang jangan memberi sanksi kepada anak dalam keadaan marah. Artinya boleh sanksi tapi jangan dalam keadaan marah. Pergaulilah anakmu dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Terimalah apa adanya, tidak menuntut yang paling ideal. Luruskan tingkah lakunya, perbaikilah dan didiklah dengan etika dan adab yang baik. Termasuk di sini adalah bertahap ya. Teman-teman kalau mau suruh anaknya sholat bertahap, mau suruh puasa bertahap, mau suruh sedekah bertahap, semua bertahap. Tapi ingat, saya sudah bilang yang lalu, masih ingat masalah puasa Ramadan, jangan ajar mereka puasa setengah hari. Tidak ada puasa setengah hari dalam Islam itu karang-karangan sendiri. Puasa sehari. Boleh tidak mampu menjelang buka puasa, mau buka puasa nggak apa-apa, nah, buka puasa tapi puasamu batal ya. Begitu jelas. Nah, ada orang begitu turun-temurun. Dia dulu yang kecil suruh orang tuanya puasa setengah hari. Sekarang juga anak-anaknya puasa setengah hari aja nak. Semuanya setengah hari. Tidak ada dalam syariat puasa setengah hari. Pemaaf merupakan sifat yang mulia yang diberikan Allah kepada para Rasul dan para Nabi sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Hud ayat 75, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna Ibrahim ala halimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang menyantun, lagi banyak membelas dan suka kembali kepada Allah. Jadi dia sangat orang yang suka sekali memaafkan orang lain. Dan pemaaf atau penyantun merupakan sifat yang paling mulia, karena Allah menyifati dirinya dan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir dalam surah Al-Baqarah 263, Wallahu Ghaniyyun Halim. Allah itu Maha Kaya dan Maha Penyayang. Aku suka memaafkan. Jadi ini sifat pendidik yang pertama yang kita ambil insya Allah dari dia itu suka memaafkan orang lain. Sudah terdengar banyak sekali contoh dalam masalah ini.
Insya Allah kita akan juga nanti setelah lebaran dengan lemah lembut, kemudian berhati penyayang dan banyak sifat-sifat yang lain insya Allah dari para pendidik. Baik, itu saja insya Allah. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika semuanya amal-amal kita pada hari kiamat. Dan dengan ini insya Allah waktu sudah setahun kita tutup majelis kita dari Ramadan yang lalu sampai Ramadan ini. Dan insya Allah semoga Allah banyakkan umur kita dalam ketaatan. Allah mudahkan kita mendapatkan Ramadan yang banyak ke depan dan juga kesempatan untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkan insya Allah. Itu saja. Kalau selama ini interaksi dalam setahun dan beberapa tahun ini ada kesalahan maaf dimaafkan. Mungkin itu karena manusiawi gitu kan. Dan saya ingin beristighfar kepada Allah dan kita mengajak teman-teman sekalian untuk beristighfar kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.